Halo semua, jadi di sini Master Ben kita akan belajar tentang fungsi. Jadi di video ketiga ini kita akan belajar tentang fungsi kuadrat. Jadi sebelumnya kita sudah belajar tentang fungsi linear ya. Jadi fungsi linear kita belajar tentang mencari domain, range gitu ya. Ya di sini juga sama. Jadi fungsi kuadrat kita juga akan sebenarnya belajarnya domain dan range gitu ya. Jadi intinya itu adalah domain, lalu kemudian range. Nah, mengenai domain dan range itu sudah kita pelajari ya di video pertama dan kedua. Nah, sekarang khusus untuk fungsi kuadrat. Oke. Jadi sebenarnya bagaimana sih fungsi kuadrat itu? Bentuk umumnya bagaimana? Oke. Jadi bentuk umum fungsi kuadrat. Oke, jadi bentuk umum fungsi kuadrat itu adalah Y sama dengan AX pangkat 2 ditambah BX ditambah C. Oh ya, sebenarnya ini bukan Y, tapi harusnya adalah fx gitu ya. Oke. Tetapi pada saat kita gambarkan, kalau kita gambar ke koordinat kartesius, oke ya, menggambar grafiknya ya, maka fx itu kita ganti menjadi y gitu ya. Nah, begitu. Jadi jangan bingung kenapa kadang pakai fx, kadang pakai y. Sebenarnya intinya sama saja. Begitu. Nah, jadi dari hal ini, jadi A itu adalah koefisien dari X kuadrat. Nah, jadi bahasa kasarnya itu bilangan di depan X pangkat 2. Sedangkan B itu adalah koefisien dari X. Secara kasarnya adalah bilangan di depan X. Nah, gitu ya. Sedangkan C itu disebut dengan konstanta. Ya, secara kasarnya dibilang adalah yang tidak ada X-nya. Gitu ya. Oke, jadi contohnya misalnya kita punya yang pertama ya, misalnya fx ini misalnya sama dengan 3x kuadrat dikurangin x ditambah 5 gitu ya. Maka berarti dengan kata lain a-nya itu adalah 3 karena bilangan di depan x pangkat 2 itu 3 ya. Oke, b itu adalah negatif 1 karena di depan x ini itu tidak ada bilangan tetapi itu artinya 1 ya sebenarnya. Oke, jadi negatif 1. Oke, sekarang yang C itu adalah yang tidak ada X, yaitu 5. Nah, begitu. Oke, contoh lain. Misalnya bentuknya itu adalah misalnya 5X pangkat 2 ditambah dengan 7X gitu ya. Nah, maka berarti dengan kata lain, ini A-nya itu adalah 5 karena di depan X pangkat 2 itu 5. Lalu B-nya itu berapa? B itu adalah yang di depan X, jadi 7 ya. Nah, sekarang C itu yang tidak ada X mana? Tidak ada ya. Kalau tidak ada berarti 0 dia. Nah, begitu. Nah, oke, contoh lain lagi ya. Oke, misalnya yang C, oke ya. Jadi fx-nya misalnya adalah negatif 5x pangkat 2 dikurangin 3 gitu. Nah, ini berarti A-nya adalah negatif 5 karena yang di depan x pangkat 2 itu adalah negatif 5. Sedangkan B itu adalah yang di depan X, tapi tidak ada X, maka B-nya 0. Lalu yang C itu adalah yang tidak ada X-nya, berarti negatif 3 dong ya, negatif 3. Nah, jadi begitu. Atau contoh lain, misalnya kita punya begini. Oke, misalnya kita punya negatif 2 ditambah 3X dikurangin X pangkat 2. Nah, itu ya. Maka nilai A-nya itu adalah yang di depan X pangkat 2. Jadi ini X pangkat 2, gitu ya. Di depannya negatif 1. Jadi bukan dari awal ya, tapi dicari mana yang ada X pangkat 2-nya, yang di depannya itulah yang A gitu ya, jadi negatif 1. Nah, sedangkan B itu adalah yang di depan X, cari yang di depan X. Oh ini ya, depannya 3, oke. Dan C adalah yang tidak ada X, oke, tidak ada X, berarti apa? Negatif 2. Nah, gitu ya. Nah, jadi begitulah cara menentukan ABC dari suatu fungsi kuadrat, gitu ya.
Nah, sekarang berikutnya adalah bagaimana caranya kita membuat gambar fungsi kuadrat. Nah, oke, jadi kita akan lihat contoh grafik fungsi kuadrat ini, yaitu grafik fungsi f(x) sama dengan x kuadrat dikurangin 6x tambah 5, gitu ya. Nah, jadi dari grafik ini, maka ada beberapa hal yang bisa menjadi perhatian kita, gitu ya. Jadi yang pertama adalah mungkin yang ini. Nah, ini ya. Oke, jadi misalnya ini adalah titik A, ini adalah titik B, maka titik A dan B ini dikatakan merupakan titik potong grafik fungsi dengan sumbu X. Nah, gitu. Jadi titik A dan B itu merupakan titik potong dengan sumbu X, gitu ya. Nah, itu dalam hal ini adalah titik A dan titik B, gitu ya. Oke. Sekarang bagaimana sih caranya kita bisa menentukan titik potong dengan sumbu X? Oke, jadi kita anggap bahwa f(x) ini adalah Y, gitu ya. Maka kita tulis Y sama dengan X kuadrat dikurangin 6X tambah 5. Maka untuk menentukan titik potong dengan sumbu X, berarti Y-nya kita ambil 0. Jadi Y-nya kita ambil 0, maka ini Y-nya akan jadi 0, begitu. Oke, ini kita faktorkan. Jadi dua buah bilangan jika dikalikan hasilnya yang ujung, jadi 5. Dua buah bilangan yang sama kalau dijumlahin ini hasilnya adalah negatif 6. Oke. Nah, maka kita lihat perkalian 5 kan 1 kali 5 ya. Nah, kita coba 5 sama 1 gitu ya. Nah, ini kali betul 5, tapi kalau di sini dia jadi keliru. 5 tambah 1 kan 6, ini negatif 6. Maka supaya negatif 6, kedua-duanya dikasih negatif ya. Maka betul dijumlahkan ini. Nah, atau juga harus ikut. Ya, dia harus sama ya. Oke, negatif 5 dikali negatif 1, 5. Betul ya? Maka kita bikin seperti ini. Nah, lalu negatif 5 dan negatif 1-nya ditaruh di sini. Nah, begitu. Nah, maka dari ini kita bisa peroleh bahwa X kurang 5 itu sama dengan 0, atau X kurang 1 sama dengan 0. Maka dari sini kita peroleh X-nya 5. Sedangkan dari sini kita peroleh X-nya adalah 1. Nah, karena Y-nya 0, maka X-nya 5, berarti titiknya itu 5,0. Nah, karena Y-nya 0, X-nya 1, maka titiknya adalah 1,0. Jadi 1,0 dan 5,0 merupakan titik potong grafik fungsi kuadrat dengan sumbu X. Nah, betul ya? Ini 1,0. Dan di sini adalah 5,0. Oke, jadi seperti itu. Nah, oke, lanjut ya. Berikutnya adalah yang jadi perhatian kita adalah di sini. Nah, misalnya ini adalah titik C gitu ya. Oke. Nah, maka titik C ini merupakan titik potong grafik dengan sumbu Y gitu ya. Titik potong grafik dengan sumbu Y. Nah, jadi bagaimana cara menentukan titik potong grafik dengan sumbu Y? Oke, jadi titik potong dengan sumbu Y. Nah, ini yang paling mudah nih. Oke, dalam hal ini adalah titik C ya. Oke. Caranya adalah pertama-tama ini kan kita punya Y sama dengan X kuadrat dikurangin 6X tambah 5 ya. Oke. Kalau titik potong dengan sumbu X, maka Y-nya yang 0. Oke, karena di sumbu Y ini X-nya yang 0 ya. Kalau Y sama 0 kan ini yang sumbu X. Aduh. Oke, ini X-nya 0 gitu. Karena semua titik di sumbu Y itu X-nya 0 kan, di sini 0 ya. Nah, semua itu 0 X-nya. Maka kita masukkan X0 ke sini. Berarti X-nya kita ganti 0. Nah, oke, dihitung. Dapatnya, ya dapatnya Y sama dengan 5. Tapi X-nya 0. Artinya kita peroleh titik apa? 0,5. Karena titik itu X, Y. Nah, gitu. Oke, jadi begitulah cara menentukan titik potong sumbu X dengan sumbu Y. Oh, aduh, ini salah tulis. Ini harusnya sumbu Y, pantesan agak aneh gitu ya. Oke, kalau sumbu Y maka X-nya 0.
Kalau sumbu X, maka Y 0. Gitu ya. Oke. Nah, lalu kemudian berikutnya yang menjadi perhatian kita lagi, itu adalah titik yang ada di ujung sini. Nah, ini misalnya kita namakan titik P, gitu ya. Oke, jadi titik P ini orang sebut apa nih? Oke, kadang orang sebut adalah titik maksimum atau bisa pula titik minimum. Kalau dalam hal ini ada titik minimum karena dia ada di bawah gitu. Maksudnya dia bentuknya di bawah ya gitu ya. Ya, dia bentuknya U gitu. Di bawah. Jadi grafik fungsi kuadrat itu bisa bentuknya N, bisa bentuknya U. Kalau U berarti dia titik minimum. Kalau bentuknya kayak N berarti titik maksimum gitu ya. Nah, ini adalah titik minimum, tapi kadang orang bisa sebutnya adalah titik puncak. Nah, gitu ya. Jadi titik puncak gitu ya. Nah, jadi titik puncak itu cara carinya adalah menggunakan rumus. Jadi titik puncak P itu ada sekian koma sekian kan. Oke, kita menamakan bisa XP, YP ya. Jadi bagian X-nya puncak sama bagian Y-nya puncak. Nah, jadi X puncak itu bisa diperoleh dengan rumus negatif B per 2A. Oke. Sedangkan XP, YP itu bisa dicari dengan memasukkan XP ke soal gitu ya. Jadi substitusi XP ke Y gitu ya. Nah, tapi bisa pula pakai rumus ya kan? Yaitu negatif D per 4A. Nah, gitu ya. Oke, apa itu D? Oke, dengan D-nya apa? Jadi D-nya itu adalah B kuadrat dikurangin 4AC, begitu ya. Oke, jadi ada dua cara untuk menentukan YP, yaitu kita cari XP, lalu XP-nya kita masukin ke soal, atau kita pakai rumus, yaitu menghitung D terlebih dahulu. Oke, D itu adalah diskriminan. Jadi kita menghitung nilai diskriminan dari fungsi kuadrat dengan rumus ini. Nanti dapat diskriminannya masukin ke rumus ini. Ya, begitu ya. Oke, jadi kalau dalam hal ini kita carinya bagaimana nih? Oke, jadi coba kita cari ya. Oke, titik puncaknya. Oke, jadi tadi kan kita punya fungsi kuadrat kan Y sama X kuadrat dikurangi 6X tambah 5. Berarti A-nya 1, B-nya negatif 6, C-nya adalah 5. Nah, maka kita kalau mau mencari XP, yaitu min B per 2A, berarti B-nya kan negatif 6, gitu ya. 2A, berarti 2 kali 1. Oke, ini negatif dari rumus, sedangkan negatif 6 ini memang B-nya negatif 6. Oke, negatif ketemu negatif jadi positif. 6 bagi 2, 3. Jadi 3 hasilnya. Nah, gitu ya. Oke, lalu kemudian mencari YP, itu bisa dengan cara kita masukkan 3 ini ke X kuadrat kurang 6X tambah 5. Jadi 3 kuadrat dikurang 6 kali 3 tambah 5. Jadi X-nya ini kita ganti jadi XP. Jadi XP-nya 3. Oke, lalu kita hitung. Kan 3 kuadrat 9. Ini dikalikan 18. Oke. Ini hasilnya jadi negatif 9. Masih ada tambah 5. Hasilnya negatif 4. Oke, karena XP-nya 3, YP-nya negatif 4, maka titik puncaknya itu adalah 3, negatif 4. Betul? Oke, kita lihat P ini adalah 3, negatif 4. Betul ya? Nah, gitu. Jadi, begitulah cara menentukan balik atau titik ekstrim atau titik puncak. Banyak nama ya. Jadi ini titik puncak ini bisa titik maksimum atau minimum. Bisa pula titik balik ya. Oke, atau bisa pula titik ekstrim. Oke, jadi dia banyak nama gitu ya. Oke, jadi berikutnya lagi adalah kita lihat untuk menentukan domain dan range begitu ya. Untuk menentukan domain dan range itu bagaimana? Oke, jadi kali ini kita akan belajar bagaimana menentukan domain dan range fungsi kuadrat dari grafiknya. Oke ya.
Nah, jadi kemarin kita juga sudah belajar ini tapi untuk fungsi linear ya di video sebelumnya. Oke, jadi di sini kita akan belajar untuk yang fungsi kuadrat. Nah, oke. Jadi kita sudah belajar dari video kemarin bahwa kalau grafiknya ini itu ada panahnya, artinya dia bisa diteruskan ke atas gitu ya dan bisa diteruskan gitu ya. Oke, sebenarnya gambarnya ini cuma sepotongan, jadi dia bisa lanjut begitu ya kalau ada panahnya. Oke, jadi sekarang kalau kita mau mencari domain itu berarti lihat kiri kanan kan? Ya, jadi dalam hal ini adalah x-nya gitu ya. Oke, jadi kalau kita perhatikan ini berarti saya kasih review dulu ya. Kalau domain lihat kiri kanan x ya. X ya, kalau range-nya itu adalah lihat atas bawah. Dalam hal ini adalah maksudnya y-nya. Nah, oke, jadi kita analisis. Oke, jadi paling kiri mana nih? Paling kiri, maka dia oke, jadi x-nya itu berarti apa nih? Kalau kita lanjutkan berarti dia bisa makin kiri terus menerus ya kan? Ini juga sama nih, di sini kita kalau lanjutkan dia bisa makin kanan terus menerus. Artinya itu x-nya itu dari paling kiri yaitu negatif tak hingga sampai dengan paling kanan yaitu tak hingga gitu ya. Nah, sedangkan y-nya itu bagaimana? Berarti kita lihat atas bawah ya. Ternyata y-nya ini paling bawah ini kenanya 3 gitu ya. 3, tidak bisa ke bawah lagi ya kan. Dari grafik ini paling bawah 3. Tapi paling atasnya maka ini bisa diteruskan terus menerus berarti makin ke atas gitu ya. Sama ya ini semua ya. Oke, maka berarti y-nya itu dari 3 sampai dengan tak terbatas gitu ya. Sampai dengan tak terbatas. Nah, gitu. Nah, berarti apa nih? Berarti domainnya itu adalah misalnya kita namakan ini adalah fungsi f gitu ya. Nah, maka berarti ini domain f ini adalah x dengan x-nya itu tak terbatas, berarti x-nya itu anggota bilangan real gitu ya. Nah, kalau range-nya kita tulis berarti jadi rf ya karena fungsinya f. Maka range itu y gitu ya. Y-nya bagaimana? Y-nya dari 3 sampai tak hingga. Dari 3 ke atas, berarti lebih besar dari 3 gitu ya. Berarti y-nya lebih besar dari 3. Tapi di sini kan tidak ada bolongnya, maka berarti dia termasuk. Nah, gitu ya. Y anggota real. Nah, begitu. Ya, jadi ternyata tidak terlalu susah. Coba kita lihat contoh berikutnya. Nah, jadi kita hendak mencari domain dan range itu ya. Jadi kita mulai dari analisis. Jadi x-nya bagaimana? Jadi x-nya itu kalau kita lihat kiri kanannya, jadi paling kiri ini masih bisa terus ya, tanda panah ya. Jadi masih bisa terus dan berarti dia makin lama makin ke kiri gitu. Berarti kirinya itu tak terbatas. Sampai dengan mana? Sampai dengan paling kanan yang mana nih? Yang paling kanan sampai di sini stop. Stop. Berarti dia paling kanan ini kalau kita lihat y-nya x-nya ini 5 ya. Jadi paling kanan ini x-nya 5. Berarti dia sampai 5 x-nya gitu ya. Nah, kalau y-nya bagaimana? Gitu ya. Kalau y-nya ini berarti kita lihat atas bawah. Nah, ini walaupun yang ini dia bawahnya sampai negatif 6, tapi yang ini masih bisa terus ke bawah. Berarti bawahnya itu tak terbatas. Karena bisa lihat yang ini. Walaupun ininya paling bawah sampai negatif 6, tapi ini bisa ke bawah terus menerus. Berarti y-nya ini bawahnya itu tak terbatas. Nah, lalu atasnya bagaimana? Paling atas ternyata mentok di sini. Tak bisa ke atas lagi, mentok di sini. Berarti di sini kan kalau kita lihat y-nya kan 2 ya. Berarti dia sampai 2 ini. Sampai 2. Nah, sekarang baru kita tuliskan itunya ya. Domain dan range. Misalnya ini adalah fungsi g gitu ya. Jadi ini adalah fungsi g gitu ya. G. Nah, gitu ya. G sama dengan fx gitu ya. Y sama dengan gx. Aduh. Misalnya ini adalah y sama dengan gx.
Maka berarti apa nih? Berarti domain dari G. Berarti kita tulis DG gitu ya. Oke, itu ada X. Oke, X-nya bagaimana? Dari negatif tak hingga sampai 5. Berarti 5 ke bawah kan? 5 ke kiri ya. Oke, berarti X-nya ini kurang dari 5. Oke. Tapi pas di 5 ini titiknya ini penuh, tidak bolong. Artinya dia termasuk. Kalau termasuk berarti kasih lambang sama dengan. Nah, begitu. Nah, oke. Kalau range-nya itu berarti apa? Range-nya RG ya, karena dia namanya fungsi G gitu ya. Oke, range G itu adalah Y gitu ya. Y-nya bagaimana? Oke, Y-nya kalau kita lihat analisis kan dari negatif tak hingga sampai dengan 2. Berarti kurang dari 2 dong. Ya kan? Berarti kurang dari 2. Tapi pada saat Y-nya 2 itu ya, dia tidak bolong di sini ya, tidak bolong berarti dia termasuk. Oke, termasuk berarti ada tanda sama dengan ya. Nah, lalu Y anggota R. Nah, gitu ya. Oke, jadi termasuk mudah. Maka sekarang kita akan lihat contoh satu lagi. Nah, berikutnya seperti begini. Jadi kita analisis lagi ya, analisis. Jadi X-nya itu dari mana sampai mana? Oke, X-nya dari berapa nih? Kalau kita lihat paling kiri ini negatif 6. Dan di sini tidak ada panahnya. Berarti cuma mentok sampai di sini. Oke, berarti negatif 6 sampai mana? Oke, paling kanan ini kita lihat mentok ya. Ini tidak ada panahnya, mentok di sini. Jadi X-nya negatif 1. Oke, sampai negatif 1. Nah, sedangkan Y-nya itu dari berapa sampai berapa nih? Oke, kalau kita lihat paling bawah ini mentok di sini ya. Y-nya 0. Ya, lihat tuh Y-nya loh ya, sungguh ya. Oke, jangan X-nya ya. Jadi ini negatif 3 itu X-nya. Tapi Y-nya berapa? Y-nya adalah 0 ya. Oke. Maka berarti Y-nya dari 0 sampai dengan berapa? Oke, paling atas di sini kan 4, tapi masih bisa ke atas nih yang ini. Oke, tapi ini mentok di sini. Berarti paling atas ini 9 gitu ya. Berarti sampai 9. Nah, gitu ya. Maka kita sudah bisa menuliskan domainnya. Oke, domainnya apa? Domainnya adalah DH. Oke, karena ini fungsi H. Oke, itu adalah X-nya. Nah, X-nya dari berapa sampai berapa? Dari negatif 6 sampai negatif 1. Berarti negatif 6, X, negatif 1 gitu ya. Nah, X-nya anggota real. Tapi kita harus lihat, ini perlu tanda sama dengan nggak? Oke, kita lihat negatif 6 ini, yaitu negatif 6 ini, itu bolong. Karena dia bolong, berarti dia tidak termasuk. Maka tidak boleh sama dengan. Nah, sekarang kalau kita lihat yang negatif 1 ini, itu dia penuh. Artinya termasuk. Kalau termasuk, berarti tanda sama dengan. Begitu ya. Oke, sekarang yang range. Oke, range-nya ini berarti RH ya, karena range H ya. Berarti Y-nya. Nah, Y-nya itu dari 0 sampai 9. Berarti dari 0, Y, 9. Jadi ini selalu tandanya lebih kecil gitu ya. Oke. Nah, lalu Y anggota bilangan real. Tapi sekarang mana yang harus kasih tanda sama dengan gitu ya. Kalau pada saat 0 di sini ya kan, Y-nya 0 di sini, oke di sini ya. Oke. Dia negatif di sini ini grafiknya ini tidak ada tidak ada bolongnya, maka dia harus ada tanda sama dengan begitu. Nah, 9 itu yang mana? 9 itu yang ini ya, yang ini. Ternyata pas 9 ini dia bolong. Oke, kalau bolong berarti dia apa? Tidak boleh ada tanda sama dengan. Berarti sudah seperti ini jawabannya. Oke, jadi kita akan lihat lagi yang lain. Nah, oke. Jadi menggambar sketsa grafik fungsi kuadrat untuk domain tertentu. Jadi diketahui fungsi kuadratnya, lalu diketahui domainnya, lalu kita diminta menggambar sketsa grafik. Oke, jadi bagaimana caranya? Oke. Jadi pertama-tama kita tentukan XP dan YP-nya. Oke, jadi dari soal ini kita tahu bahwa A-nya itu adalah 1, B adalah 2, C adalah negatif 3 gitu ya. Maka kita tentukan XP YP. Jadi XP-nya itu adalah negatif B per 2A. Ya kan? Begitu ya? Oke. Jadi negatif dari B-nya 2
A-nya berapa nih? A-nya 1. Oke, jadi kalau kita hitung ini hasilnya adalah negatif 2/2. 2 kali 1 2 ya. Oke, 2 bagi 2 1, tapi ada negatifnya, negatif 1 gitu ya. Sedangkan YP-nya itu bisa kita masukkan negatif 1 ke soal. Jadi apa? Negatif 1 kuadrat ditambah 2 kali negatif 1 dikurangin 3 begitu. Oke, kita hitung ini jadi 1, ini jadi kurang 2, kurang 3. Oke. 1 kurang 2 negatif 1, masih ada kurang 3, dikurangin hasilnya negatif 4. Oke, karena XP-nya negatif 1, YP-nya negatif 4, maka titik puncaknya itu adalah negatif 1, negatif 4. Nah, ini X sama dengan negatif sini, negatif 1 ini, itu orang biasanya sebut sebagai sumbu simetri. Jadi yang membagi grafik menjadi dua bagian sama besar, kiri kanan gitu ya. Nah, jadi intinya kita gambar sumbu simetri sama mentitikkan XP-YP-nya ya. Nah, setelah itu baru kita gambarkan sesuai dengan domain yang diminta. Oke, tapi domain diminta itu lebih besar dari negatif 4. Kalau kita lihat XP kita kan negatif 1 kan betul ya, lebih besar dari negatif 4. Nah, itu berarti nanti titik puncaknya juga termasuk di dalam gambar. Kalau XP-nya ini di luar dari domain, maka nanti titik puncaknya tidak termasuk. Ya begitu ya. Oke, jadi langkah berikutnya adalah kita membuat tabel, gitu ya, tabel. Oke, tabel ini akan memudahkan kita untuk menggambar. Oke, tabelnya mulai dari mana? Oke, karena dia lebih besar dari negatif 4, maka kita bikin aja negatif 4 begitu ya. Oke, tapi dia XP-nya negatif 1. Nah, maka ini akan menjadi kayak semacam penengah begitulah ya. Oke, keseimbangan kiri kanannya. Begitu. Jadi X-nya ini kita bisa ambil mulai dari negatif 4 gitu ya. Nah, lalu kemudian negatif 3 mungkin, negatif 2, lalu negatif 1. Nah, oke, keseimbangan gitu ya. Maka nanti di sini 0 ini dia akan seimbang dengan negatif 2 gitu ya. Karena ini pas di tengah. Nah, kalau nanti kita gambar untuk X sama dengan 1 ini, nanti dia akan sama dengan yang X sama negatif 3 gitu. Ya, jadi sebenarnya kita tidak perlu itu lagi. Saya ini 2 ya. 2 ini akan sama dengan yang negatif 4 begitu. Nah, kalau tak percaya coba kita hitung ya. Jadi kalau X-nya ini negatif 4, maka Y-nya berapa? Oke, masukkan ke soal. Jadi negatif 4 kuadrat ditambah 2 kali negatif 4 dikurangin 3. Hitung ya, jadi negatif dikuadratkan positif. 4 kuadrat 16. Oke, ini dikalikan jadi negatif ya, negatif 8. Negatif 3. Oke, ini kurang hasilnya 8. 8 kurang 3, 5. Nah, gitu ya. Nah, berarti di sini Y-nya itu kita isi apa? 5, gitu ya. Oke, kalau X-nya adalah negatif 3, maka berarti Y-nya adalah negatif 3 kuadrat. Oke, 2 kali negatif 3 kurang 3. Oke, ini 9. Ini adalah kurang 6, kurang 3. Hasilnya 0 ya. Nah, ya hasilnya 0. Gitu. Oke, jadi ini hasilnya 0. Nah, gitu ya. Dan seterusnya nih. Oke, jadi kalau X-nya adalah negatif 2, maka berarti apa nih? Y-nya adalah negatif 2 kuadrat ditambah 2 kali negatif 2 kurang 3. Oke, jadi 4 kurang 4 kurang 3 jadi negatif 3. Nah, itu ya. Maka di tabelnya kita isi negatif 3. Kalau negatif 1 kita sudah tahu dari apa? Sini ya, perhitungan sini. Jadi dapatnya negatif 4. Gitu ya. Nah, sekarang kalau X-nya 0 bagaimana? Kalau X-nya 0, maka berarti Y sama dengan 0 kuadrat ditambah 2 kali 0 dikurang 3. Hasilnya jadi 0 tambah 0 kurang 3, negatif 3. Gitu ya. Nah, maka di sini adalah apa? Negatif 3. Nah, lihat. Ini sama kan? Nah, gitu ya. Ya, jadi maka tadi saya bilang ini akan jadi keseimbangan. Jadi ini sama. Maka di sini kita udah tak usah hitung lagi. Di sini pasti 0 sama 5. Karena pasti dia sama, seimbang gitu ya. Nah, oke, berarti kita sudah bisa membuat titik-titik pada kartesiusnya ya, gitu. Oke. Nah, oke, jadi setelah kita membuat bidang kartesius, maka kita mulai membuat titik gitu ya.
Tapi sebaiknya pertama kita gambarkan dulu sumbu simetrinya. Tadi sumbu simetrinya kan adalah pas di X sama dengan negatif 1 gitu ya. Maka di negatif 1 ini, itu kita bikin sebuah garis putus-putus gitu ya. Nah, nah gitu. Jadi ini adalah pembatasnya. Oke, pembatasnya. Nah, lalu kemudian kita akan mulai membuat titik negatif 4,5. Jadi X-nya negatif 4, Y-nya 5, berarti di sini dong ya. Lalu kemudian negatif 3,0, jadi X-nya negatif 3, Y-nya 0 di sini. Negatif 2, negatif 3, jadi X-nya negatif 2, Y-nya negatif 3. Oke, di sini ya. Lalu X-nya negatif 1, Y-nya negatif 4, di sini dong. Nah, lalu kalau X-nya 0, dia negatif 3 di sini. Lalu sini kalau X-nya 1, Y-nya 0. Oke. Nah, lalu kalau 2 dia, aduh, kelupaan. Tadi berapa? 5 ya. Oke. 5. Nah, oke. Kalau 2 dia 5. Kalau kita lihat memang betul ini adalah sumbu simetri karena lihat nih. Ini kalau dia di sini, dia di sana ya. Dia kayak cermin gitu ya, kayak cermin. Makanya di sebelah sini sebenarnya kita nggak usah ngitung. Kalau sudah ngitung yang sebelah kiri. Atau kita ngitung kanan, nanti yang kiri menyesuaikan. Ya, lalu kemudian kita mulai gambar. Oh ya, tadi domainnya bagaimana? Oke. Jadi domainnya adalah X lebih besar dari negatif 4 ya. Oke, saya tuliskan lagi. Jadi domainnya adalah X-nya lebih besar dari negatif 4. Gitu ya. Oke. Berarti ini kita gambarkan. Oke. Dihubungkan. Gitu ya. Bikin yang bagus. Oke, saya pakai warna hijau saja. Gitu ya. Nah, oke, anggap bagus, ini kurang bagus. Oke, jadi dia lebih besar dari negatif 4. Jadi pada saat X sama negatif 4, ini nggak ada tanda sama dengannya. Berarti pada saat X negatif 4, ini harus bolong. Oke, jadi ini bolong ya. Aduh, salah. Oke, jadi di sini apa? Oke. Jadi di sini bolong ya. Jadi di sini bolong. Oke, bolong. Nah, lalu tidak ada batas kanan karena dia lebih besar negatif 4. Berarti negatif 4 ini batas kiri. Lalu lebih besar, berarti dia ke kanan, lalu tidak ada batasnya. Berarti yang sebelah kanan ini harus dikasih apa? Panah, gitu ya, dikasih panah. Nah, begitu. Ya, jadi dengan demikian ini sudah kita gambarkan. Nah, tadi perintahnya kan suruh gambar lalu cari daerah hasil ya. Oke, daerah hasil kan ada range gitu ya. Daerah hasil itu adalah range, gitu ya. Berarti RF ya. Y ya. Oke. Nah, Y-nya bagaimana? Di atas bawah kan? Kalau kita lihat grafiknya ini paling bawah ini adalah Y-nya negatif 4. Oke. Tapi ke atasnya ini sebelah sininya kan sampai 5, tetapi ini masih bisa lanjut ke atas gitu. Berarti atasnya ini tak terbatas. Oke. Nah, mungkin kita analisis dulu ya. Jangan terlalu cepat. Oke, ini yang bawah. Kita analisis Y ya. Analisis Y. Oke. Oke, jadi Y-nya itu paling bawah adalah negatif 4 sampai dengan mana? Tak terbatas begitu ya. Nah, berarti ini adalah Y-nya berarti lebih besar daripada negatif 4. Ya. Nah, tapi masalahnya adalah di Y sama negatif 4 ini dia bolong nggak? Oke, di Y sama negatif 4 dia nggak bolong. Berarti ada tanda sama dengan. Gitu ya. Nah, jadi begitu ya caranya ya. Oke. Nah, mungkin kita lihat lagi yang berikutnya. Oke, yang berikutnya adalah menentukan daerah hasil atau range dari fungsi kuadrat dengan domain tertentu. Begitu ya. Oke. Jadi langkah-langkahnya bagaimana? Jadi langkah-langkah, oke. Jadi langkah pertama kita tentukan XP gitu ya. Nah, lalu kemudian XP tersebut nanti akan ada dua kemungkinan. Bisa termasuk domain
atau bisa pula dia tidak termasuk. Nah, gitu ya. Jadi kalau dia termasuk di domain, maka berarti langkah berikutnya adalah kita bikin tabel, gitu ya. Oke, bikin tabel. Tabel ini memuat apa? Dia memuat 3 hal, yaitu ujung kiri domain, kalau ada ya, ujung kanan domain, kalau ada ya, sama XP, gitu ya. Kalau termasuk ya. Nah, jadi ini kalau ada, gitu ya. Kalau ini kalau termasuk, gitu ya. Nah, lalu kemudian nanti setelah bikin tabel itu, maka kita tinggal melihat maksimum dan minimumnya. Nah, lalu tinggal kita tentukan range. Nah, gitu. Oke, nah mungkin kalau saya cuma tulis-tulis kayak gitu, mungkin susah dipahami. Oke, jadi kita langsung lihat contoh soalnya saja. Oke. Nah, oke, kita lihat contoh soal ini. Tentukan range dari fx ini jika diketahui domainnya ada sekian. Oke, jadi kalau kita lihat berarti A-nya berapa nih? A itu adalah bilangan di depan x kuadrat, berarti negatif 1 ya. Oke, sedangkan B-nya berapa nih? B berarti yang di depan x 2. Sedangkan C-nya yang tidak ada x 0 ya. Karena tidak ada. Oke, 0. Maka kita cari XP, berarti apa? Min B per 2A, oke, min 2 per 2 kali negatif 1. Oke, berarti min 2 per min 2. Hasilnya 1 ya. Oke. Lalu karena dia domainnya itu, karena domain itu kirinya tak terbatas sampai dengan kanannya 3, karena dia x-nya kurang dari 3 gitu ya. Berarti kirinya tak terbatas, kanannya 3. Berarti dengan katanya 1 termasuk. Maka XP sama dengan 1 ini termasuk. Ya, tapi kita lihat kalau XP-nya 1 kurang dari sama dengan 3 benar kan? Kalau benar berarti dia termasuk. Kalau termasuk, maka kita bikin tabel XY-nya ini, itu dia termasuk. Oke, tabelnya kan ujung kiri, ujung kanan sama XP. Tapi kalau kita lihat ujung kirinya itu tak terbatas, berarti tidak ada ujung kiri. Berarti dia hanya ada ujung kanan sama XP. Oke, maka XP-nya 1, sedangkan ujung kanannya 3. Gitu ya. Oke, jadi kita masukkan gitu ya. Oke. Kita masukkan, maka apa nih? X-nya 1, maka berarti Y-nya berapa? Oke, Y-nya itu adalah apa nih? Y-nya adalah 2X dikurangin X pangkat 2. Maka berarti Y-nya kalau 1 berarti 2 kali 1 dikurangin 1 kuadrat ya. Oke. Oh ya, aduh. Kalau dia tidak ada kiri kanan, kalau dia salah satu dari kiri kanan nggak ada, maka kita cukup cari XP aja sebenarnya sih. Oke ya, jadi ya udahlah, tidak apa, kita cari saja. Oke. Jadi ini berapa? Ini 2 dikurangin 1, hasilnya 1 ya. Kalau ini, kalau 3, maka jadi 2 kali 3 kurang 3 kuadrat. 6 kurang 9 dapatnya adalah negatif 3. Oke. Nah, mungkin sebaiknya kita gambar secara cepat sketsa grafiknya gitu ya. Ya, untuk memudahkan kita menentukan range-nya begitu. Oke, jadi karena dia XP-nya 1, YP-nya 1, oke. Maka berarti kita bisa gambar secara sketsa kasar, oke ya. Oke, dia 1,1 berarti kayaknya di sini ini 1,1 gitu ya. Nah, lalu kemudian karena A-nya negatif, maka dia bentuknya N. Oke, dia bentuknya N, maka berarti dia begini gambar grafiknya. Begini ya, gambar grafiknya begini. Oke. Tapi dia paling kanan itu 3. Oke, berarti dia cuma sampai 3. Jadi 3 di sini, X-nya 3 di sini ya, misalnya. Oke, dia cuma sampai 3. Sampai di sini, gitu ya. Karena ada tanda sama dengan, maka dia bulat hitam, oke. Tapi kirinya ini tidak terbatas, berarti dia masih bisa ke bawah terus-menerus. Bisa ke bawah terus-menerus. Oke. Berarti dari sini kita bisa langsung tahu bahwa range-nya adalah
range F ya. Itu berarti apa? Y. Untuk Y-nya ini paling gede 1 ya kan? Oke. Tapi dia bisa ke bawah. Oke, berarti Y-nya kurang dari atau sama dengan 1. Oke. Nah, begitu. Oke. Ya, mungkin kita akan lanjutkan lagi di video berikutnya ya. Oke, sekian dan terima kasih.